Okay, hello everyone, welcome to Easy English channel. Today we are going to study about simple past. Okay, are you ready? Okay, let's go. Okay, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu semangat, selalu tetap berpikiran positif untuk bisa mudah mahir bahasa Inggris. Okay, pada video kali ini kita akan belajar tentang simple past. Ini sesuatu yang mungkin agak sulit, tetapi mudah-mudahan dengan metode English mind mapping yang kita kembangkan, Anda akan mudah memahami apa itu simple past. Oke, semuanya sudah siap? Oke, mari kita mulai. Oke, sebelum kita berkenalan dengan simple past, maka Anda wajib memahami kosakata yang akan kita gunakan di dalam video ini. Nah, fokus kosakata sesuai dengan video-video sebelumnya, Anda harus menguasai ada hukum atas dan hukum bawah. Oke, di sini saya menggunakan warna yang berbeda supaya Anda mudah untuk menangkapnya. Untuk hukum atas, ya warnanya agak biru keputihan ya. Oke, hukum atas itu siapa? Kata kerja. Sekali lagi, ini adalah mindset. Membangun sistem mindset yaitu English mind mapping supaya Anda akan mudah memahaminya. Oke, kata kerja kita sebut hukum atas. Ikutin cara saya supaya nanti mudah. Hukum bawah ada 3 jenis kata. Ada kata benda, ada kata sifat, ada kata keterangan. Oke, yang dimaksud kata kerja itu apa? Aktivitas. Aktivitas. Oke. Kemudian benda apa? Ada profesi, ada nama ya. Kemudian kata sifat, ya ada perasaan gitu. Kemudian kata keterangan, contoh nama kota in Bandung, in the office. Oke. Kemudian at school. Nah, ini contoh-contoh apa? Kosakata yang harus dipahami dulu supaya nanti ketika masuk pada simple past akan mudah. Nah, di dalam kata kerja, sebagaimana pernah ya dipelajari di sekolah, kata kerja dibagi menjadi 2 dari segi bentuknya ya. Ada yang bentuk regular verb sama irregular verb. Maksudnya apa sih ini? Anda jangan terlalu pusing dengan istilah ini ya. Ini hanya untuk membedakan saja. Yang regular verb itu adalah kata kerja yang berubahnya dari verb ke-1, verb kedua, verb ketiga, ada yang dapat tambahan D, ED, sama IED. Ya, itu namanya berubah secara beraturan, maka disebut regular itu beraturan. Ya, contoh nih, study akhirannya Y jadinya studied, studied. ID kan ya, ya study, studied, studied. Ini di sini ada I, ada ya huruf 3 ya, I, E, D. Kemudian play, played, played. Ya tambahan ED, watch, and then watched, and then watched, ketambahan ED juga. Nah, sementara irregular verb adalah kata yang berubah verb 1, verb kedua, verb ketiga tidak ada aturan, Anda harus menghafalkan. Ya. Tapi Anda tidak usah disibukkan dengan apa istilah ini. Yang penting apa? Yang penting Anda memahami verb kedua. Kenapa? Karena di dalam simple past ini yang akan digunakan adalah verb keduanya. Siapa? Ini yang saya warnain ini. Studied, played, watched, swam, kemudian went, kemudian bought. Ini adalah kata-kata kerja yang akan digunakan. Kapan digunakannya? Ini nih. Simple past selalu menggunakan verb kedua, ini yang saya kasih warna ini, pada kalimat positif. Awas nih, diingetin ya, pada kalimat positif. Jadi verb kedua itu hanya digunakan di dalam kalimat positif. Yang studied, played, watched, swam, went, taught, itu hanya digunakan kalimat positif. Nah, verb 1 ya, yaitu digunakan pada kalimat negatif dan interrogatif.
Jadi nanti kalau kalimatnya negatif dan interrogatif, kembali ke verb ke satu lagi, ke study, play, watch, swim, go, buy. Ini harus ditekankan dulu ya, supaya nanti apa? Anda mudah tidak terkecoh. Saya ulangi lagi. Verb kedua ya, verb kedua hanya digunakan simple present, simple past saat apa? Saat kalimat positif. Awas. Ketika kalimat negatif dan interrogatif, kalimat tanya dan kalimat tidak, ya, kembali menggunakan verb ke satu. Sudah bisa dipahami kira-kira? Oke, artinya sudah tahu semua kan ya? Study, belajar, play, bermain, watch, menonton, swim, berenang, go, pergi, buy, membeli. Itu adalah pembahasan tentang kata kerja hukum atas. Kenapa ada hukum atas, ada hukum bawah? Ya, habis ini Anda akan memahami pada slide lanjutannya. Kemudian hukum bawah ada 3 siapa? Benda, sifat, keterangan. Ini selalu saya singkat jadi pen, si, ket. Apa? Pen, si, ket, supaya mudah mengingat apa? Benda, sifat, keterangan. Contoh benda itu apa? Nama-nama profesi. Contoh ada a teacher, a manager, a singer, a doctor. Kata sifat yang perasaan-perasaan keadaan, sick, famous, busy, sad. Ya, nanti kosakata yang sederhana akan kita gunakan dalam kalimat. Keterangan tempat, contohnya apa? Oke, ada in Bandung, and then in the office, and then in my hometown. Kemudian at school, at the library, in the market. Oke, bisa kira-kira ya? Ya, itu kosakata yang akan kita gunakan di dalam membentuk kalimat nanti. Oke, saya ulang lagi apa? Study, studied, studied. Play, played, played. Watch, watched, watched. Swim, swam, swam. Go, went, gone. Buy, bought, bought. Oke, kata benda. A teacher, a manager, a singer, a doctor. Kata sifat, sick, famous, busy, sad. Kata keterangan, in Bandung, in the office, in my hometown, at school, in the library, in the market. Oke, sekarang kita akan masuk pada materi utamanya. Mudah-mudahan kosakata ini sudah Anda pahami. Oke, kita masuk pada pembahasan simple past. Simple past itu apa sih? Simple past itu istilah ya. Istilahnya apa sih maksudnya simple past itu, Pak? Yaitu aturan yang kita gunakan ketika kita menceritakan atau mengatakan suatu aktivitas di masa lampau. Oke, pada video sebelumnya ada simple present. Itu untuk apa? Untuk aktivitas yang rutin, rutin. Nah, sekarang pembahasan kedua adalah simple past apa? Untuk cerita masa lampau ya, cerita-cerita masa lampau gunakan hukum simple past. Nah, ada 3 kata kunci yang harus Anda pegang di sini, yaitu rahasia siapa? Did, was, were di dalam kalimat. Kenapa? Karena ini kuncinya ya. Did, was, were. Ini akan menentukan kalimat Anda benar atau salah nanti. Harus dipahami. Oke. Sebagaimana pembahasan di dalam simple present, ya, saya selalu menggunakan istilah hukum atas dan hukum bawah. Lagi nih, predikat sekali. Kita sudah belajar 2 unsur penting apa? Ada subjek, kemudian ada predikat. Di tengah-tengah subjek predikat ada imbuhan. Nah, predikat kita sudah sepakati ya di awal video-video sebelumnya. Bagi Anda yang belum menonton dicari ya. Itu ada predikat hukum atas yaitu kata kerja.
predikat hukum bahwa ada bensiket, benda sifat keterangan, ya. Bensiket itu apa? Benda sifat keterangan. Nah, ini ada beberapa kosakata yang dari tabel tadi saya ambil beberapa, saya taruh di sini untuk praktek membuat kalimatnya nanti. Yang menjadi titik tekan, perhatikan di sini. Ketika Anda menggunakan hukum atas, ada hukum atas, maka nanti imbuhan, ada imbuhan atas, yaitu did. Ya, saya kasih warna yang berbeda was nih. Ya, did kita gunakan ketika dia bertemu kata kerja was nih. Did kita pasang dengan subjek I, you, they, we, she, he, it jika bertemu dengan kata kerja. Baik kata kerja yang reguler atau kata kerja yang irregular, dua-duanya boleh digunakan. Ya. Nah, aturannya apa? Kita sudah sepakat tadi. Ketika positif ya menggunakan apa? Verb kedua, studied, played, swam, sama went. Tapi ketika kalimat negatif dan interrogatif harus menggunakan verb ke-1, awas nih, verb ke-1. Kenapa nanti kita lihat ya, ada did ya, sekali lagi. Di positif did tidak masuk, tapi negatif dan pertanyaan did dipasang. Sekali lagi, di dalam kalimat positif nih imbuhan did ini tidak dipasang ya. Jadi nanti kalau bikin kalimat loncat aja. Dari subjek tidak usah pasang imbuhan, langsung ke predikat. Oke, nanti contohnya ada di samping di sini. Oke, kemudian imbuhan bawah ada dua, yaitu apa? Was dan were. Was dan were. Was untuk siapa? I, she, he, it menggunakan was. You, they, we menggunakan were. Kapan was sama were digunakan? Jika predikatnya bensiket ya. Jadi jika predikatnya apa? Benda, sifat, keterangan, maka Anda harus menggunakan was dan were. Tidak boleh did. Did hanya bertemu dengan apa? Kata kerja, yaitu hukum atas. Kemudian was were adalah hukum bawah yang bertemu dengan bensiket. Oke, bisa dipahami? Oke. Nah, di dalam hukum nanti perhatikan ya. Was dan were itu dipasang semua ya. Negatif, positif, negatif, interrogatif dipasang semua. Were juga sama. Positif, negatif, interrogatif dipasang semuanya. Ini cara apa? Pemasangannya berbeda dengan did. Kalau did lihat hanya tanda negatif dan pertanyaan aja yang dipasang. Begitu positif dia kosong. Ya. Nah, sekarang kita lihat ada aturan apa? Ada aturan hukum imbuhan apa? Hukum imbuhan. Hukum imbuhan itu maksudnya apa? Cara kerja imbuhan yang did, was, were itu gimana sih cara kerjanya? Oke, kita lihat nih. Jika tidak atau bukan, imbuhan ditambah not. Jika tidak atau bukan, imbuhan ditambah not. Maksudnya apa? Kalau kita ingin membuat kalimat negatif, did tinggal ditambah did not. Was ditambah was not. Were ditambah were not. Gitu. Ya. Kemudian, jika apakah, imbuhan ditarik ke depan. Jika apakah imbuhan ditarik ke depan. Maksud ditarik ke depan tuh kemana ini nih? Kan contoh nih, you did ketika pertanyaan ditarik ke depan jadi did you. They did jadinya did they. She did she. Paham? Jadi maksudnya ditarik ke depan, dipindah ke depan. Sama contoh nih, she was, contoh yang hukum bawah, imbuhan bawah apa? She was, maka jadi was she, ditarik ke depan nih. Was-nya ditarik ke depan, jadi was she, dan was he, was it, was I. Ya, itu ketika kita bertanya apakah, tinggal apa? Imbuhan dipindahkan ke depan. Ya. Jadi were you, tidak boleh you were. Kalau you were itu kalimat positif ya, biasa. Begitu ditarik ke depan, itunya jadinya apakah. Jadi apakah itu apa artinya? Tidak usah dicari. Apakah itu apa? Imbuhan yang ditarik ke depan itu artinya apakah semua. Did you, apakah kamu? Was she, apakah dia perempuan?
Were you, apakah kamu. Jadi semua imbuhan ini did, was, were, kalau dipindahkan ke depan artinya apakah. Oke, kemudian ketiga, do, does, did tidak masuk kalimat positif. Awas, imbuhan siapa? Do, does, did tidak masuk kalimat positif. Oke, do, does itu kapan? Yaitu waktu simple present, dicari di video yang sebelumnya. Nah, did yang ini sekarang. Did tidak masuk kalimat positif. Ini kosong di sini. Ya, oke. Tiga hukum ini harus hafal ya, bersama-sama ya. Jika tidak atau bukan imbuhan ditambah not. Jika apakah imbuhan ditarik ke depan. Do, does, did tidak masuk kalimat positif. Oke, bisa kira-kira? Oke, dihafalkan. Nah, sekarang kita langsung akan membuat apa? Contoh-contoh kalimatnya nih, contoh-contoh kalimatnya. Oke, saya mempunyai dua kalimat, satu kalimat untuk hukum atas, yang satu grup lagi untuk kalimat hukum bawah. Masih ingat apa hukum atas, hukum bawah? Itu dibedakan dari predikatnya ya. Atas adalah predikat kata kerja, kalau bawah apa? Benda, sifat, keterangan. Nah, yang dimaksud predikat itu apa sih ini? Kata yang jatuh setelah subjeknya. Ada subjek, Ayu, Dewi, she, it, kemudian ada kata lagi, itu adalah predikat. Oke, kita lihat dalam contoh. Mereka belajar. Mereka itu subjek, belajar itu sebagai apa? Predikat. Awas ya kan ya? Predikat tadi apa? Kata yang jatuh setelah subjek. Jadi diperhatikan ya. Jadi kata yang kedua ini, dia hukum atas atau hukum bawah, nanti beda penggunaannya. Oke, sekarang kita cek. Belajar itu hukum atas atau hukum bawah? Coba dijawab. Oke, betul. Hukum atas. Kenapa hukum atas? Karena belajar itu aktivitas. Karena belajar itu apa? Aktivitas. Lihat di tabel mind mapping-nya apa di sini? Ada study kan ya, ada study di sini hukum atas. Oke. Mereka belajar bahasa Inggris kemarin. Ini pasti ciri khas lampau, ini kemarin ya. Berarti kalau ada kata kemarin, teman-temannya kemarin seperti apa? Tadi malam, bulan lalu, tahun lalu, minggu lalu. Pokoknya sesuatu yang menggambarkan kejadian di masa lampau, maka menggunakan simple past ini. Oke, kita bikin kalimatnya sekarang. They, lihat they, karena hukum atas kita pakai yang bagian atas. They studied English yesterday. They studied English yesterday. Kenapa ini saya kosongin? Coba ingat nggak kira-kira? Kenapa tidak they did? Kenapa yo? Siapa ingat? Oh ya, kenapa? Karena tadi sudah dibilang nih, hukum imbuhan apa? Do, does, did tidak masuk kalimat positif. Tidak masuk kalimat positif, maksudnya apa? Tidak usah dipasang. Jadi did tidak dipasang di kalimat positif. Jadi langsung saja, they studied, tidak butuh, they did, tidak butuh, langsung saja. They studied English yesterday. Saya ulangi lagi, did tidak dipasang di kalimat positif. Perhatikan ya. Ya, tidak dipasang di kalimat positif. Did tidak dipasang di kalimat positif. Jadi dikosongin saja. Nah, sekarang perhatikan nih yang kalimat berikutnya. Mereka tidak belajar bahasa Inggris kemarin. Maaf, ini saya singkat ya, karena nggak cukup ya. Bahasanya saya singkat B saja. Awas, aturan mind mapping hukumnya gimana? Jika tidak atau bukan imbuhan ditambah not. Ya, sekali lagi, jika tidak atau bukan imbuhan ditambah not. Belajar hukum atas kan ya di sini study hukum atas, maka yang digunakan imbuhan atas, jangan yang bawah yang warna kuning, tidak boleh. Jadi hukum atas, imbuhan atas, hukum P bawah, imbuhan bawah itu harus paten, tidak boleh
pindah-pindah lagi seperti itu. Ya, sekali lagi, hukum atas, imbuhan atas, hukum bawah, imbuhan bawah. Sudah harus paten, tidak boleh bergerak-bergerak lagi, harus sudah seperti itu. Nah, karena menggunakan hukum atas, imbuhan atas, did, jika tidak tinggal ditambah not, jadinya they did not study English yesterday. Oke, perhatikan apa perbedaannya. Kalau tadi dalam kalimat positif, verbnya verb kedua, studied, kan ya, studied, studied. Tapi begitu negatif, sesuai sudah kita pelajari di slide sebelumnya, hanya verb ke-1. Jadi, they did not study English yesterday. Sekali lagi, verb kedua hanya dipasang di kalimat positif. Sementara negatif dan pertanyaan menggunakan verb ke-1. Ini harus diperhatikan, yang sering salah nih di sini nih, ya. Sering salah di sini apa? Kenapa? Karena lupa aturannya. Sekali lagi, verb kedua yaitu dipasang di kalimat positif. Kalimat negatif dan pertanyaan menggunakan verb ke-1. Semuanya ya. Baik irregular atau irregular semuanya sama ya, aturannya sama. Jadi regular sama irregular itu tidak usah dipusingkan istilahnya, aturannya tetap sama. Contoh nih di sini. Berenang, swim, swam, swam. Saya ganti mereka berenang kemarin ya, they swam, ya, they swam. Pakai verb yang kedua. Mereka pergi kemarin, they went. They went di sini. Mereka bermain kemarin, they played. Ya, they played. Tapi begitu tidak, contoh, mereka tidak berenang. They did not swim. Ya, they did not swim. Tidak boleh swim, kenapa? Ini negatif, harus verb ke-1. Mereka tidak pergi. They did not go. Tidak boleh. They did not went. Tidak boleh, salah. Sekali lagi, kalau bentuknya negatif harus verb ke-1. They did not go. They did not swim. They did not play. Nah, did not supaya mudah jadinya disingkat biasanya apa? Didn't. They didn't. They didn't study. They didn't play. They didn't swim. They didn't go. Ya. Oke, kemudian kalimat apakah sama di dalam hukum mind mapping? Jika apakah imbuhan ditarik ke depan. Ya, contoh nih, apakah mereka belajar bahasa Inggris kemarin? Apakah mereka belajar bahasa Inggris kemarin? Awas lihat, tadi did kan posisi di tengah tuh, lihat kan ya, posisi di tengah. Begitu apakah ditarik ke depan tuh, ya ditarik ke depan. Jangan menggunakan what, ini sering banget kesalahan-kesalahan apa? Apakah dipasang what itu salah? Kenapa? Tinggal imbuhannya ditarik ke depan. Maka apakah mereka belajar bahasa Inggris kemarin? Did they study English yesterday? Did they study English yesterday? Oke, bisa dipahami? Did they study English yesterday? Oke, sudah bisa dipahami pola hukum atas? Saya ulangi lagi. Mereka belajar bahasa Inggris kemarin. They studied English yesterday. Did tidak dipasang menggunakan verb kedua. Mereka tidak belajar bahasa Inggris kemarin. Jika tidak, imbuhan ditambah not. They, imbuhannya apa? Did. Karena apa? Kata kerja hukum atas. Tidak boleh menggunakan yang warna kuning. Warna kuning untuk hukum bawah. Maka jadinya, they did not study English yesterday. Apakah? Jika apakah imbuhan ditarik ke depan. Apakah mereka belajar bahasa Inggris kemarin? Did they study English yesterday? Mudah-mudahan sudah sangat clear. Ini saya jelaskan pelan-pelan ini. Oke, kita lanjut sekarang. Sekarang contoh hukum bawah. Hukum bawah juga sudah satu set nih, positif, negatif, dan pertanyaan. Oke, kita lihat di tabel mind mapping-nya. Untuk was dan were semua ada tanda kan ya? Positif, negatif, pertanyaan. Positif, negatif, pertanyaan. Ini maksudnya apa? Maksudnya imbuhan was dan were dipasang di semua kalimat.
Jadi kalau tandanya muncul semua, berarti apa? Dipasang di semua kalimat. Sementara did, lihat, did hanya digunakan tandanya negatif dan pertanyaan. Di positif tidak ada, berarti hanya ini saja yang digunakan. Oke, kita lihat contohnya. Mereka di Bandung kemarin. Kenapa kalimat ini disebut hukum bawah? Siapa mau jawab ya kira-kira ya? Siapa yo? Apa bedanya dengan kalimat mereka belajar sama mereka di Bandung? Iya, yang berbeda predikatnya. Predikatnya di sini siapa? Di Bandung ya, di Bandung. Predikat siapa sih? Ini cara mudah aja, cara mudah. Predikat itu pas setelah subjek aja lah. Ini ada subjek, ada predikat, ada subjek, ada predikat. Jangan lihat kata-kata yang lainnya ya. Oke, mereka di Bandung kemarin, karena kemarin juga lampau, maka menggunakan hukum simple past. Nah, sekarang kita lihat nih, mereka karena ini di Bandung adalah hukum bawah, maka imbuhannya jangan imbuhan atas, harus imbuhan bawah yang warna kuning. Oke, bisa dipahami kira-kira? Oke. Nah, sekarang perhatikan, kalau they imbuhannya apa? Were. Tidak boleh they was. Maka they were. Oke, they were in Bandung yesterday. They were in Bandung yesterday. Oke, bisa dipahami ya? Tidak boleh pakai did, tidak boleh. Ya. Kemudian mereka tidak di Bandung kemarin. Mereka tidak di Bandung kemarin. Awas, jika tidak atau bukan imbuhan ditambah not. Maka mudah banget were ditambah not jadi were not. They were not in Bandung yesterday. They were not in Bandung yesterday. Mudah sekali kan ya? Makanya aturan hukum imbuhan harus dihafalkan tiga-tiganya itu. Apakah mereka di Bandung kemarin? Jika apakah, bisa ingat, imbuhan ditarik ke depan. Tadinya they were, tarik ke depan jadi were they in Bandung yesterday? Were they in Bandung yesterday? Oke, bisa dipahami ini? Inilah perbedaan antara penggunaan hukum atas dan hukum bawah di dalam apa? Simple past. Sekali lagi harus dipahami, hukum atas apa? Predikatnya kata kerja. Hukum bawah predikatnya apa? Bensiket, benda, sifat, keterangan. Oke, mudah-mudahan ini sudah bisa dipahami. Saya ulangi lagi, perbedaannya apa di sini? Lihat warnanya nih. Karena hukum bawah semua imbuhannya imbuhan bawah semua tuh. Ya, karena di sini belajar hukum atas, yang digunakan juga imbuhan atas. Inilah yang sering tertukar-tukar anak-anak di semuanya nih, sering tertukar-tukar nih. Kapan did, kapan was, were itu sering apa? Tertukar-tukar. Kenapa? Karena tidak mengerti pemilahan kedua hukum ini. Sehingga apa? Salah-salah menggunakan di dalam sebuah kalimat. Oke, sekarang kita akan latihan ya. Pada latihan apa? Slide berikutnya kita akan latihan membuat kalimat ya. Sudah saya siapkan beberapa kalimat nanti. Oke, latihan membuat kalimat simple past. Awas, perhatikan unsur predikat. Ini kunci mati nih dalam bahasa Inggris kalau mau mahir nih. Perhatikan unsur predikat untuk menentukan dia hukum atas atau hukum bawah. Sekali lagi, awas perhatikan apa unsur predikat untuk menentukan hukum atas atau hukum bawah. Predikat apa? S, P, O, K. Kan ada 4 unsur kan ya di dalam kalimat ya. S, P, O, K. Nah, kita fokusnya yang kedua aja yang predikatnya. Nah, di sini sudah saya kasih garis-garis yang namanya predikat. Sekali lagi lihat tuh semuanya kan ya. Setelah dia, oh predikat. Setelah kamu predikat. Setelah mereka. Tuh. Semua yang saya garis-garis bawah adalah kata-kata yang jatuh setelah subjek semua ini. Oke. Sebelum menjawab, kita analisa dulu nih. Kita analisa dulu. Kalimat yang nomor 1 ini nih, ini kira-kira hukum atas atau hukum bawah.
Ini sudah saya kasih bocoran di sini apa? Bermain, bermain adalah aktivitas kan ya, aktivitas, maka dia apa? Hukum atas. Jadi bermain apa? Ya hukum atas. Dia laki-laki bermain sepak bola kemarin. Dia laki-laki bermain sepak bola kemarin. Hukum atas. Kita lihat jawabannya apa kira-kira? Oke. He played football yesterday. He played football yesterday. Kenapa ada titik-titik? Siapa ingat ya? Ya, karena did tidak masuk di dalam kalimat positif. Kenapa? Karena did tidak masuk di kalimat positif. Ya. Nah, di dalam kalimat positif selalu menggunakan verb kedua, ya, verb kedua. Oke. Nah, sekarang nomor 2 coba. Saya kasih waktu Anda sekitar beberapa detik untuk menjawab. Coba kira-kira jawabannya betul atau salah. Apakah kamu di sekolah 2 hari lalu? Sudah saya kasih bocoran, di sini predikatnya di sekolah. Hukumnya hukum bawah. Berarti kalau hukum bawah, imbuhannya juga harus apa? Imbuhan bawah. Ya. Terus, jika apakah, apa yuk? Jika apakah imbuhan ditarik ke depan? Oke, silahkan. Saya kasih hitungan 10 kali, Anda menjawab. Oke. Oke, selesai. Coba dicek jawabannya. Oke, were you at school 2 days ago? Were you at school 2 days ago? Kenapa menggunakan were? Karena di sini apa? At school hukum bawah. Ingat tabel yang tadi? Kenapa? Karena di sini at school adalah hukum bawah. Bagi Anda yang menjawab did you at school 2 days ago? Teng tong, salah. Kenapa? Karena did hukum atas. Jadi sekali lagi harus balance. Predikat atas, imbuhan atas. Predikat bawah, imbuhan bawah. Harus clear kayak gitu. Jadi jawabannya yang betul apa? Were you at school 2 days ago? Oke. Sekarang nomor 3. Oke, saya kasih hitungan 10 lagi. Silahkan. Awas, sibuk hukum bawah. Oke, selesai. Kita cek, awas. Jika tidak, imbuhan ditambah not. Awas. Oke, mereka tidak sibuk tadi malam. Mereka tidak sibuk tadi malam. They were not busy last night. They were not busy last night. Saya ucapkan tepuk tangannya yang sudah betul nih. Ya, berarti sudah paham nih. Bagi yang jawab they did not salah. Kenapa? Karena sibuk kata sifat bukan kata kerja. Ada juga yang jawab they was not. Siapa yang jawab they was not? They was not berarti salah itu imbuhannya. Kalau they pasangannya were bukan was. Kalau was untuk siapa? I, she, he, it harus dihafalkan pasangannya. Jadi yang betul apa? They were not busy last night. Jadi tabel yang tadi harus dihafalkan. Oke, soal yang keempat. Saya hitung 10 kali, silahkan. Oke, kita lihat jawabannya sekarang. Oke, apakah dia perempuan berenang minggu lalu? Semua lampau kan ya minggu lalu, tadi malam, 2 hari lalu, kemarin. Ya. Nah, sekarang berenang sudah saya kasih tanda atas, berarti imbuhannya harus ke atas, tidak boleh di bawah. Jika apakah apa imbuhan ditarik ke depan. Dari kata she did jadinya apa? Did she swim last week? Did she swim last week? Ya, di situ did. Kenapa menggunakan did? Ya, karena swim itu apa? Hukum atas. Perhatikan,
Ketika kalimatnya dia pertanyaan, kembali ke hukum, yaitu verb ke-1. Oke, sekarang kelima. 10 kali hitungan lagi. Oke, mulai. Oke, selesai. Kami tidak menonton film itu tadi malam. Oh, jika tidak, imbuhan ditambah not. Kita lihat jawabannya. Oke, they did not. Kenapa menggunakan did not di sini? Karena menonton hukum atas, makanya dipakai imbuhan atas. Maka, we did not watch the movie last night. We did not watch the movie last night. Nanti kalau disingkat jadi we didn't watch the movie last night. Lebih mudah pengucapannya apa? Kalau nanti disingkat ya. Kalau sekarang tidak disingkat apa? We did not watch the movie last night. Sekali lagi, jika tidak apa? Imbuhan ditambah not. Bagi yang menjawab we were not, teng tong. Kenapa? Karena menonton hukum atas, Anda pakai were, maka salah. Apalagi jawab was, tambah salah lagi. Ya, karena pasangannya udah salah jauh itu. Oke, sekarang kita lihat contoh berikutnya. Nomor 6. Oke, saya membeli tas ini bulan lalu. Mulai, silakan. Oke, selesai. Awas, membeli hukum atas ya. Kita cek jawabannya. Oke, saya membeli tas ini bulan lalu. I bought this bag last month. I bought this bag last month. Lihat di sini sama kosong. Kenapa kosong? Karena kalimat positif did tidak dipasang. Walaupun hukum atas ya. Karena kalimat positif did tidak usah dipasang. Langsung menggunakan bought, verb kedua dari buy. Membeli apa? Buy. Karena dia lampu menggunakan verb kedua di positif selalu verb kedua. Jadi I bought this bag last month. I bought this bag last month. Oke, bisa dipahami? Oke, kita lanjut. Nomor 7. Rano tidak belajar bahasa Inggris kemarin. Awas, belajar hukum atas. Jika tidak, imbuhan ditambah not. Saya mulai. Oke, selesai. Rano tidak belajar bahasa Inggris kemarin. Rano, kita lihat jawabannya. Rano did not study English yesterday. Rano did not study English yesterday. Yang jawab was not salah. Kenapa was not salah? Kan belajar hukum atas kan ya. Sementara was hukum bawah, ini hukum tabrakan namanya. Sekali lagi, imbuhan atas untuk hukum atas, imbuhan bawah untuk hukum bawah. Karena itu hukum atas kata kerja, hukum bawah ben siket selalu harus dipegang supaya Anda tidak salah menggunakan. Jadi jawaban yang betul apa? Rano did not study English yesterday. Perhatikan kalau kalimat negatif selalu menggunakan apa? Verb ke-1. Oke. Kemudian nomor 8. Dia perempuan ya terkenal 20 tahun lalu. Berarti sekarang sudah nggak terkenal. Kita ceritain. Dia terkenal 20 tahun lalu. Berarti sekarang sudah nggak terkenal lagi. Nah, terkenal adalah kata sifat. Dia hukum bawah. Oke, silakan 10 hitungan. Oke, kita lihat jawabannya. Mudah-mudahan Anda betul. Oke,
Terkenal hukum bawah, makanya menggunakan imbuhan bawah. Dia perempuan apa? She, ya. She, imbuhannya apa? Was. She was. Terkenal apa? Famous 20 years ago. She was famous 20 years ago. Kalau Anda pakai did atau pakai were, salah di sini. Kenapa? Pasangannya nggak pas, ya. Di sini she, karena hukum bawah menggunakan was. Jadi, she was famous 20 years ago. Oke, yang betul tepuk tangan. Yang betul tepuk tangan. Berarti Anda sudah senang bisa senyum-senyum. Saya bisa membuat kalimat bahasa Inggris sekarang. Oke, nomor 9. Mudah-mudahan 2 nomor lagi ini betul. Nanti kita nilai hasilnya ada 100 atau enggak nanti. Oke, nomor 9. Saya hitung 10 kali. Ya, jawabannya kita lihat. Apakah dia laki-laki di kantor kemarin? Di kantor, keterangan tempat, maka hukum bawah. Nah, dia laki-laki, he, imbuhannya he, kalau bawah was. Jika, apakah, jangan lupa hukum imbuhan. Jika, apakah, imbuhan ditarik ke depan, maka jadinya was he in the office yesterday? Was he in the office yesterday? Dia tuh ditarik apa? Ditarik ke depan ini. Sudah betul? Keren. Berarti Anda sudah bisa membuat kalimat tanya nih. Ya. Was in the office yesterday? Oke. Terakhir, soal terakhir ayo. Dia laki-laki seorang dokter 25 tahun lalu. Berarti sekarang sudah pensiun mungkin ya. Kita cerita nih. Dia laki-laki seorang dokter 25 tahun lalu. Oke. Hitungan 10 kali. Mulai. Oke, kita lihat jawabannya. Oke, he was a doctor 25 years ago. He was a doctor 25 years ago. Nah, di sini sama. Seorang dokter adalah profesi. Profesi termasuk benda hukum bawah. Makanya bukan did tapi was yang dipasang. He was a doctor 25 years ago. Tidak boleh did atau were. Kalau were hukum bawah, tapi salah pasangkan ya. Sekali lagi kalau he pasangannya was. Oke, kita cek nih berapa nilai Anda. Ayo langsung telepon ke saya, langsung WhatsApp ke saya. Nilainya berapa? 100. Oke, luar biasa. Berarti Anda langsung nih 60 menit langsung paham apa? Simple past bersama selama EEC English. Oke. Oke, semuanya siap semuanya nih? Kita lanjut. Oke, kita lanjut sekarang coba. Oke. Sekarang pada slide lanjutan ini kita akan belajar bagaimana contoh percakapan dalam bahasa Inggris dengan menggunakan apa? Simple past. Ya. Sangat penting sekali dalam apa? Percakapan bahasa Inggris. Jadi Anda harus kuasai betul iya. Kalau Anda nggak dikuasai pola-polanya, nanti kalau dalam percakapan maka nanti nggak akan muncul kalimat-kalimatnya seperti yang kita pelajari barusan. Di sini ada percakapan antara Andi dan Jose. Ada Andi dan Jose. Di sini ada warna-warna, sudah saya warnain di sini ya. Ini adalah menunjukkan beberapa teori simple past yang sudah kita pelajari tadi dipakai dalam percakapan. Jangan sampai kejadiannya lampu, kita tidak menggunakan imbuhan lampu. Kan imbuhan present ada ya, do, does, is, am, are di video sebelumnya. Bagi yang belum nonton video sebelumnya, nanti lihat di link di deskripsi. Anda bisa melihat materi-materi sebelumnya, sehingga Anda bisa sambung dengan materi-materi sebelumnya, sehingga pembahasannya akan nyambung terus ya. Oke, kita mulai ya. Andi bilang, "Hi Josh." "Hi Josie, how are you?" Andi, "Hi Andi, I'm good. How about you?" "Not bad." Nah, di sini perhatikan di sini. Di sini ada kata last night, ada kata last night itu berarti kejadian lampau. Makanya muncul jika, apakah, kan Andi mau bertanya,
Apakah kamu menonton pertandingan sepak bola tadi malam? Awas. Jika apakah imbuhan ditarik ke depan. Jangan pakai yang lain-lain ya. Cukup apa? Did you watch the football match last night? Did you watch the football match last night? Oke, saya tanya nih. Kenapa Anda tidak menggunakan were di sini? Kenapa? Kenapa pakai did? Ya, ada yang bisikin saya nih ya. Karena watch predikatnya ada you subjek, watch sebagai predikat. Menonton itu kan aktivitas tuh, matanya bergerak, matanya kedap-kedip, telinganya difungsikan, ya tangannya buat pencet remote, ada pergerakan, ada aktivitas. Maka aktivitas hukum atas ya kata kerja karena itu menggunakan apa? Imbuhan atas apa? Did. Ya. Paham, bisa dipahami? Maka jadi did you watch the football match last night? Kemudian Jose, no, I didn't. No, I didn't. Karena ditanyanya lampau, kita jawabnya juga lampau. No, I didn't. Who won? Who won? Nah, won itu adalah bentuk lampau dari win. Verb keduanya dari win. Maka jadi won. Kenapa? Karena kejadiannya lampau tadi malam, kan ya. Karena itu, disinilah pentingnya menghafalkan kosakata ya, kosakata kata kerja, verb ke-1, verb kedua, verb ketiga. Fungsinya kalau pas simple past harus menggunakan apa? Verb kedua. Kalau nggak menggunakan verb kedua, orang lain jadi misunderstood, salah paham nanti jadinya. Andi, Real Madrid won. Sama menggunakan verb kedua. Why didn't you watch the game? Memastikan ini Andinya. Karena masih kejadian lampau, maka kenapa kamu tidak? Ini pertanyaan ya, pertanyaan. Kenapa kamu tidak? Caranya apa? Bukan you didn't, kan? Kalau dalam bahasa Indonesia, mengapa kamu tidak? Tidaknya kan jatuh setelah kamu kan ya. Dalam bahasa Inggris dibalik tetap kayak gitu, ya. Why didn't you watch the game? Kenapa kamu tidak menonton pertandingan itu? Ya, sekali lagi, tadi kita sudah belajar jika kalimat tanya apakah imbuhan ditarik ke depan, termasuk ketika nanya negatif seperti ini, memastikan. Jose, oh, I was so tired. I was so tired. Kenapa pakai was ayo? Kenapa pakai was? Ya, karena di sini adalah so tired. Tired itu apa kata sih? Kata sifat. Maka menggunakan imbuhan bahwa I was so tired that I fell asleep before it last night. Sama fell asleep. Fell itu bentuk kedua dari fall asleep jadi fell asleep. I was so tired that I fell asleep before it last night. Ya, di sini nih. Jangan bilang I am so tired. I am so tired. Kalau I am so tired itu sekarang ya kejadiannya. I am so tired. Padahal di sini tadi malam lastnya sudah lampau. Disinilah betapa pentingnya Anda membedakan ini kejadian kapan. Di video sebelumnya kita menggunakan I am jika kejadiannya sekarang ya. Nah sekarang lampau jangan I am lagi, tapi apa? I was so tired. Ini bacanya bukan tired ya, tired. That I fell asleep before 8 last night. Kemudian Andi, did you go somewhere yesterday? Did you go somewhere yesterday? Sama. Apakah kamu pergi ke suatu tempat kemarin? Did. Kenapa? Apakah? Di sini ada go kata kerja, maka menggunakan did karena hukum atas, ya kan ya. Did you go somewhere yesterday? Apakah kamu pergi ke suatu tempat kemarin? Jose. Yes, I did. Yes, I did. I went to Danu's house. I went to Danu's house. Lihat di sini. When juga verb kedua siapa? Go. Tidak boleh ngomong yes I did. I go to Danu's house. Itu mah terbanting. Terbalik namanya. Lampau tiba-tiba Anda pakai I go. Tidak boleh. I went. Jadi suruh balance ceritanya balance. Lagi lampau, oh verb kedua semua, imbuhannya juga imbuhan
did sama was, were gitu. I did, yes I did. I went to Danu's house. We played, itu lihat, we played. Ya, verb kedua juga, kenapa ceritanya masih lampu? We played badminton until 5. We played badminton until 5. Ya, sudah lampu semua kejadiannya. Terus Andi, no wonder you were so tired. No wonder you were so tired. Sama, kenapa were? Karena tired hukum bawah, maka menggunakan were bukan did, ya. Jadi tabelnya awasnya, hukum atas imbuhannya siapa? Did, hukum bawah imbuhannya siapa? Was, dan were. Ini harus konsisten penggunanya. Tidak boleh tertukar-tukar, ya. Jadi no wonder you were so tired. Nah, kemudian Jose, where are you going now? Where are you going now? Nih, kenapa tiba-tiba menjadi are bentuk present? Karena sekarang ada now, bukan yesterday, bukan last night, ya. Ya, sekarang now, karena sekarang maka menggunakan hukum sekarang are, bukan were, ya. Maka jadi where are you going now? I am going to the, I am, bukan I was tapi I am. Kenapa? Karena dari sini nih, dari sini ke bawah ceritanya sudah sekarang, bukan kejadian kemarin lagi, ceritanya sudah. Jadi di dalam percakapan kita tidak bisa menggunakan hanya satu hukumnya. Ada present, ada past, ada future, ada perfect. Dimix menjadi satu kesatuan. Karena itulah semua hukum itu pelan-pelan dipahami dengan pola mind mapping akan sangat mudah sekali. Oke. Jadi where are you going now? Kenapa pakai are? Karena sudah now di sini. Oh, I'm going to the post office to send a package. I am going to the post office to send a package. Saya sedang pergi ke kantor pos untuk mengirimkan paketan. Ya, di sini ya. Oke, good luck at the post office. Good luck at the post office. Thanks, bye. Ya, inilah contoh percakapan ketika di dalam percakapan itu ada beberapa hukum, yaitu simple past. Mudah-mudahan Anda sudah bisa memahaminya. Jadi dalam satu video durasi 60 menit ini Anda sudah bisa satu hukum yang sangat penting sekali ketika Anda ingin melakukan percakapan. Jadi di dalam percakapan simple past akan sering banget digunakan. Jadi aturan-aturan yang di depan tadi harus Anda kuasai. Oke, kita lanjut sekarang. Oke, lalu selanjutnya setelah Anda memahami beberapa hukum di dalam video ini, apa langkah Anda selanjutnya? Oke, ada 4 langkah yang untuk mengingatkan Anda supaya tetap bisa menguasai aturan-aturan tadi. Pertama, Anda harus mahir membedakan predikat hukum atas dan hukum bawah. Ini kunci mahir Anda mahir bahasa Inggris ada di sini. Predikat hukum atas dan hukum bawah. Saya tanya lagi nih, predikat hukum atas itu apa yo? Kata apa? Kata kerja. Kalau hukum bawah apa? Ayo ada 3. Ben, siket, benda, sifat, keterangan. Kemudian, kedua, setiap akan menyusun kalimat, Anda harus bisa memilah kalimat itu menggunakan predikat atas atau predikat bawah. Jadi kalau sudah ngerti hukum atas bawah, tapi nggak dipilah ya salah lagi nanti. Ya, tahap-tahap awal sebelum naluri Anda berjalan, kita harus pelan-pelan dipilah-pilah. Nanti semakin lama ya kita nggak perlu milah-milah karena sudah naluri yang berjalan ketika speaking bahasa Inggris sudah langsung aja, udah automatically nanti ketika sudah sering menggunakan hukum ini. Ya, pilah dulu nih, oh ini hukum atas atau hukum bawah. Oke, kemudian pastikan bahwa Anda menggunakan imbuhan atas untuk predikat atas. Imbuhan atasnya tadi siapa? Did untuk predikat atas, kata kerja, jangan terbulak-terbalik. Dan menggunakan imbuhan bawah siapa? Was, were untuk predikat bawah. Predikat bawah siapa? Ben, siket, benda, sifat, keterangan. Ya pastikan itu ya, jangan sampai terbalik-terbalik.
Nanti kata kerja pakainya was were, kata sifat pakainya did. Tidak boleh. Jadi pastikan Anda menggunakan imbuhan atas untuk predikat atas dan menggunakan imbuhan bawah untuk predikat bawah. Keempat, ya, hafalkan cara kerja hukum imbuhan. Hafalkan cara kerja hukum imbuhan. Gimana bunyinya? Jika tidak atau bukan, imbuhan ditambah not. Ayo. Jika tidak atau bukan, imbuhan ditambah not. Mudah-mudah, ini tinggal diulang-ulangi, nanti apa? Anda akan hafal sendiri. Kedua, jika apakah, imbuhan ditarik ke depan, dipindah ke depan. Kalau tidak ngerti bahasa ditarik, dipindah ke depan aja. Jika apakah, imbuhan ditarik ke depan. Ya, jika apakah, imbuhan ditarik ke depan. Kemudian terakhir, do, does, did tidak masuk kalimat positif. Ini yang sering-sering salah nih, ya. Ya, nanti do, does dipasang di positif tidak boleh. Sekali lagi do, does, did tidak masuk kalimat positif. Do, does, did tidak masuk kalimat positif. Inilah 4 langkah yang Anda harus selalu jaga, harus konsisten supaya hukum-hukum bahasa Inggris akan begitu tertata rapi, tidak salah menggunakan di dalam Anda semua dalam menyusun kalimat bahasa Inggris. Nah, dengan menguasai hukum ini, langkah-langkah ini, nanti Anda bisa digunakan lagi dalam hukum yang lainnya. Sekali lagi, 4 langkah ini kalau Anda konsisten, maka hukum-hukum yang lainnya akan sangat mudah sekali. Karena itu Anda harus konsisten mempertahankan ini semuanya, sehingga Anda akan bisa menguasai hukum-hukum bahasa Inggris dan mempraktekkannya dalam writing, speaking, apa saja menjadi sangat mudah. Oke, akhirnya demikian saja sudah menonton video kali ini. Untuk mensupport channel ini untuk tetap eksis, please share, like, and subscribe. Oke, mudah-mudahan Anda semua sudah bisa memahami hukum-hukum yang sudah kita pelajari. Oke, thanks for watching and see you next time. Oke, bye-bye.